Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pantun dengan guru bahasa Indonesia. Setelah pulang langsung dipraktikkan. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga masih bersemangat belajar mata kuliah program pembelajaran. Pertemuan kali ini secara khusus akan membahas pelaksanaan pembelajaran berbasis teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Simaklah video ini secara seksama agar Anda memiliki gambaran bagaimanakah pembelajaran bahasa Indonesia sesuai kurikulum 2013. Pada materi sebelumnya telah disinggung perbandingan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2006 dan 2013. Dalam penjelasan itu, dibahas bahwa kurikulum 2006 disusun berdasarkan pandangan struktural linguistik sistemik fungsional, sedangkan K13 sepenuhnya berbasis teks. Dengan struktur berpikir, antara teks satu dengan teks lainnya berbeda, karena fungsi sosial yang diemban teks berbeda. Pandangan ini tidak dilepaskan dari teori linguistik yang dijadikan sandaran. Secara lebih jelas akan dibahas berikut ini. Kurikulum bahasa yang dikembangkan berdasarkan pandangan teori linguistik tertentu. Sejak akhir tahun 1980-an, linguistik sistemik fungsional atau LSF telah banyak diterapkan sebagai landasan filosofis pembelajaran bahasa. LSF berlawanan dengan linguistik tradisional dan struktural yang memandang bahasa sebagai suatu sistem linguistik formal yang ditentukan dari penguasaan sejumlah kaidah atau tata bahasa. Tujuan belajar bahasa adalah kemampuan intelektual. Sebuah kalimat atau tuturan dianalisis berdasarkan kedudukannya sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bentuk yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang tidak lazim dianggap tidak gramatikal. Oleh karena itu, mulai tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berpandangan belajar bahasa sebagai belajar komunikasi, bukan penguasaan tata bahasa tertentu. Hal ini disebabkan oleh bahasa sebagai alat komunikasi menuntut penguasaan cara berkomunikasi, bukan seperangkat kaidah. Banyak ditemukan siswa menguasai kaidah tetapi kesulitan dalam mengemukakan gagasan. Akibatnya, pembelajaran bahasa perlu berbenah diri. Dari sebelumnya menggunakan struktural berganti pada fungsional. Hal itu sejalan dengan pandangan Halliday yang mengungkapkan pandangan linguistik sistemik fungsional atau LSF. Linguistik sistemik fungsional. Apa itu linguistik sistemik fungsional? Serta mengapa LSF digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum dan materi ajar bahasa? Linguistik sistemik fungsional adalah linguistik yang mendeskripsikan cara pemilihan bentuk-bentuk gramatika pada konteks penggunaan bahasa sebagai teks. Pembelajaran bahasa meliputi belajar apa bahasa, belajar bagaimana bahasa, dan belajar melalui bahasa. Belajar apa bahasa mengajarkan siswa belajar tentang bahasa, definisi, hingga sistem bahasa dipelajari siswa. Pengertian dan contoh bunyi, imbuhan, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana dipelajari oleh siswa. Sedangkan belajar bagaimana bahasa mengajarkan siswa bagaimana cara menggunakan bahasa, bagaimana menggunakan bunyi, imbuhan, kata, hingga wacana dapat dipahami siswa dalam berbahasa. Belajar melalui bahasa mengajarkan siswa bagaimana belajar sesuatu, belajar berbagai macam topik atau hal melalui media bahasa.
Siswa dapat belajar berbagai disiplin ilmu melalui bahasa. Topik fisika, biologi, ekonomi, hingga religi dapat dipahami siswa melalui bahasa. Pandangan Halliday sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, mengajukan apa itu bahasa, misal terkait konsepsi frasa sesuai dengan jenjang kelas. Jenjang SMA, diajarkan membedakan frasa indosentris dan frasa eksosentris. Frasa indosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Misal, pada kalimat ibu sedang membaca novel di kamar. Frasa sedang membaca, pada kalimat tersebut, komponen keduanya, yaitu membaca, dapat menggantikan kedudukan frasa tersebut sehingga menjadi ibu membaca novel di kamar. Berbeda halnya dengan frasa eksosentris. Adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Anda akan mendapatkan materi ini secara lebih jelas pada mata kuliah morfologi. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan bahasa? Bahasa digunakan untuk berbagai keperluan. Misal teks deskripsi, digunakan untuk menjelaskan suatu objek secara detail, agar orang lain dapat merasakan dan melihat objek tersebut. Berbeda halnya dengan teks eksposisi yang bertujuan meyakinkan pendapat kita kepada orang lain dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Yang ketiga, bagaimana belajar menggunakan bahasa? Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penggila ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyerap, mengembangkan, dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan. Adapun sebagai penggagi atau pendistribusi satu materi, kompetensi dasar, ke materi kompetensi dasar lainnya, maksudnya dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan dari satu topik ke topik yang lain dalam substansi mata pelajaran yang berbeda. Pengertian inilah yang memiliki hubungannya dengan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks merupakan pembelajaran dengan pendekatan linguistik fungsional sistemik. Pendekatan ini relevan karena memanfaatkan teks, baik lisan maupun tertulis, sebagai sumber makna. LFS berusaha mengaitkan unit teks, atas bahasa, fungsi bahasa, serta konteks. Artinya, pada LFS, teks adalah bahasa yang merealisasikan fungsi sosial tertentu dalam konteks tertentu. Pada pendekatan LFS, ada dua jenis konteks yang digali dalam teks bahasa, yaitu konteks situasi dan konteks kultural. Konteks situasi terdiri atas 3 variabel makna, yaitu yang pertama medan, menunjuk pada peristiwa yang sedang terjadi, sifat proses sosial yang sedang berlangsung, apa yang dilakukan oleh partisipan. Yang kedua, pelibat, merujuk pada partisipan yang berperan, sifat kedudukan,
dan peran mereka serta jenis hubungan peran dan kedudukan antar partisipan. Yang ketiga, sarana. Menunjuk pada peran bahasa dalam situasi tertentu. Organik simbolis teks, kedudukan yang dimilikinya, dan fungsinya dalam konteks termasuk salurannya, tertulis, lisan, atau gabungan keduanya, dan media apakah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh teks. Konteks kultural terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, nilai. Suatu sistem nilai dan norma yang merepresentasikan kepercayaan di dalam kebudayaan tertentu. Sistem nilai ini meliputi segala sesuatu yang dipercaya benar atau salah, baik atau buruk, termasuk di dalamnya adalah ideologi yang menyangkut keteraturan sosial yang berlaku secara umum di dalam kebudayaan. Yang kedua, norma merupakan realisasi sistem nilai di dalam bentuk aturan yang mengontrol proses sosial, apa yang harus dan tidak harus dilakukan anggota masyarakatnya di dalam melakukan proses sosial. Misalnya, dalam kultur masyarakat Jawa dikenal ada budaya abang-abang lambe sebagai bagian etika sosial. Jika kita makan, harus menawari orang meski itu pun tidak sungguh-sungguh. Untuk memahami keterkaitan antara bahasa, konteks situasi, dan konteks kultural, silakan perhatikan tuturan berikut ini. Yang pertama, kamu boleh pulang sekarang. Yang kedua, kamu harus pulang. Pertanyaannya, apa yang berbeda dari kedua tuturan di atas? Jika dilakukan penelusuran terhadap tuturan di atas, ditemukan bahwa tuturan tersebut menggunakan kata boleh dan harus yang memiliki perbedaan makna yang sangat mencolok. Jika dilakukan analisis secara mendalam berdasarkan konteks situasi, ditemukan bahwa yang pertama, untuk medan peristiwa, penutur menyampaikan pada mitra tutur agar melakukan kegiatan pulang. Yang kedua, berdasarkan partisipan, ditemukan bahwa terdapat hubungan sosial si penutur dengan mitra tutur yang sejajar pada tuturan pertama, sehingga memberi kelonggaran pada mitra tutur untuk memilih pulang atau tidak. Berbeda halnya dengan tuturan 2 dengan penggunaan kata harus yang mengandung unsur paksaan atau tekanan. Dalam hal ini, ditemukan bahwa penutur memiliki posisi superior dibanding mitra tutur. Yang ketiga, berdasarkan sarana yang digunakan melalui lisan. Sedangkan untuk konteks kultural, ditemukan bahwa pada tuturan tersebut, posisi penutur mungkin usianya lebih tua dari mitra tutur, sehingga bisa memaksa mitra tutur untuk pulang, atau kedudukan penutur lebih tinggi dibandingkan mitra tutur sehingga menggunakan bahasa-bahasa instruksi. Dalam hal ini, terlihat bahwa sebuah tuturan memuat sejumlah informasi yang menentukan terhadap makna di dalam komunikasi tersebut. Pendekatan berbasis teks atau genre. Genre
berorientasi kepada tujuan, karena orang menggunakan jenis-jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Mengajarkan bahasa berarti pula mengajarkan cara menggunakan bentuk-bentuk gramatika untuk mengungkapkan diri sendiri, dunia di sekitar, pengalaman perasaan, dan nilai-nilai sosial budaya. Pembelajaran berbasis teks atau genre memuat beberapa ketentuan yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, teks mengungkapkan makna sesuai dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya. Hal ini mengandung implikasi bahwa dalam proses pembelajaran pada kurikulum yang diberlakukan, pembelajar difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis teks yang dijadikan bahan ajar, yang pada akhirnya pembelajar mampu memaknai teks tersebut untuk mampu menciptakan teks sejenis dan mengomunikasikannya baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, rangkaian kegiatan untuk mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengomunikasikan disebut dengan pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik ini dapat diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis teks atau genre. Kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam verba mengamati, menanya dan mengeksplorasi, menganalisis, mencipta serta mengomunikasikan dapat dilaksanakan pada setiap tahap pembelajaran yang relevan. Pembelajaran teks dengan pendekatan ilmiah terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, mengamati. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tahap mengamati dilakukan dengan mengamati teks berbentuk lisan atau tulis untuk mengidentifikasi kata, ungkapan, istilah dalam teks atau struktur isi dan ciri bahasa dari teks yang dibaca atau disimak, atau mengamati objek, peristiwa atau fenomena yang hendak ditulis. Yang kedua, tahap menanya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap pendidik wajib menumbuhkan keberanian atau rasa percaya diri peserta didik untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil persepsi mereka sewaktu kegiatan mengamati. Pertanyaan dari peserta didik ini akan dijawab oleh peserta didik yang lain dan diberi penguatan oleh pendidik dengan menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Substansi pertanyaan, kualitas bahasa, suara, dan kesopanan menjadi fokus pengamatan dalam kegiatan menanya. Yang ketiga, tahap mencoba. Dalam kegiatan mencoba, pendidik melakukan kegiatan yang pertama, melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip belajar dari aneka sumber. Yang kedua, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Dan yang kelima, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap peserta didik wajib mencoba menyusun teks sesuai dengan struktur isi dan ciri bahasa dari tiap-tiap jenis teks, atau sekadar mencari teks yang memiliki kesamaan dari segi struktur atau ciri bahasanya. Kegiatan mencoba ini akan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep yang telah dipelajari. Tahap keempat, pembelajaran teks dengan pendekatan ilmiah adalah menalar. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Salah satu aktivitas penting dalam penalaran adalah kegiatan analisis dan penilaian. Analisis dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaannya, menganalisis kesesuaian atau ketidaksesuaiannya, mengidentifikasi kebenaran pernyataan-pernyataannya, mengidentifikasi kebenaran tesis argumennya, dan lain-lain. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik wajib melakukan kegiatan menalar melalui diskusi, yaitu mendiskusikan hasil temuannya atau hasil karyanya. Yang kelima atau tahapan kelima, mengomunikasikan. Pada tahap ini, peserta didik memaparkan hasil pemahamannya terhadap suatu konsep atau bahasan secara lisan atau tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap peserta didik dituntut untuk mempublikasikan temuannya atau kajiannya dalam beragam media, misalnya melalui presentasi dalam forum diskusi, dipajang di majalah dinding kelas atau sekolah, dimuat dalam majalah sekolah atau media massa baik cetak maupun daring. Untuk memahami langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dengan pendekatan ilmiah, silakan memperhatikan cuplikan video berikut ini. Selamat bertemu kembali dalam program video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 tentang memproduksi atau menulis anekdot. Video ini berisi tentang bagaimana persiapan yang dilakukan guru sebelum memulai pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan bagaimana seorang guru merancang penilaian otentik dan melaksanakannya. Untuk menguasai kompetensi ini akan lebih baik jika Anda terlebih dahulu telah menguasai keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, serta membuka dan menutup kegiatan. Marilah kita saksikan tayangan video pembelajaran ini dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang menurut Anda penting.
tentang anekdot, Bu. Tapi kita akan membahas mengenai kaidah dan struktur anekdot. Nah, di sini kita belajar secara berkelompok. Ya, Ibu akan memberikan satu contoh sebuah anekdot. Nanti kalian bersama kelompoknya mengamati anekdot tersebut dan mencari kaidah serta struktur anekdot tersebut. Ya, baik. Sebelum Ibu memberikan contoh anekdot, Ibu minta kalian duduk berkelompok sekarang. Silakan berkelompok. Baik, anak-anak sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh anekdot yang akan kita amati, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau perhatikan ke depan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memproduksi teks anekdot secara lisan dan tulisan dengan struktur dan kaidah yang benar. Bisa memahami? Bisa. Baik. Jadi nanti setelah kita mengamati sebuah anekdot yang akan Ibu berikan, kita akan juga membuat sebuah anekdot masing-masing. Ibu akan memberikan nama kelompok masing-masing. Setelah itu, Ibu juga akan memberikan naskah anekdot. Ya. Baik anak-anak, Ibu sudah memberikan naskah anekdot. Tolong kalian semua mengamati naskah teks anekdot tersebut. Ya. Setelah itu, kalian cari struktur dan kaidah anekdot tersebut. Nanti setelah itu, setiap kelompok bisa mengomentari hasil pengamatan anekdot tersebut. Sekarang silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit. Baik, silahkan. Menurutku nih ya, kalau struktur anekdot ini ada abstraknya, ada orientasinya, ada reaksi, ada fisisnya juga. Menurutku ada insidennya juga di sini. Jadi abstrak, orientasi, reaksi, sama fisis. Baik, anak-anak, waktu sudah selesai untuk berdiskusi. Sekarang kita memberikan laporan tentang hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Ya. Baik, ada yang bisa menanggapi mengenai struktur anekdot? Silahkan. Menurut kelompok kami, struktur anekdot ada abstrak dan orientasi. Ya, bagus, terima kasih. Baik, ada yang bisa menambahkan? Silakan Pak. Ya, menurut catatan kelompok kami hampir sama dengan kelompok Marakusi, tapi perlu ditambahkan krisis dan reaksi. Baik, terima kasih. Ternyata struktur anekdot itu meliputi pertama adalah abstrak, kedua adalah orientasi, ketiga adalah krisis, dan keempat adalah reaksi. Ya, itu mengenai struktur anekdot. Sekarang apakah ada yang bisa menambahkan atau mengomentari tentang kaidah anekdot? Ya, silakan Maulana. Saya ingin bertanya Bu, apakah struktur anekdot itu sama dengan struktur cerita, misalnya cerpen? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa mengomentari?
Ya kalau menurut saya cerpen itu dimulai dengan paparan, kemudian komplikasi. Setelah itu masalahnya mulai meningkat. Nah, setelah itu masalahnya jadi kompleks. Kemudian masalahnya menjadi klimaks. Nah, setelah klimaks itu kemudian terjadi anti klimaks dan terakhir adalah penyelesaian. Baik, terima kasih Alina. Selanjutnya, ada yang bisa menemukan atau mengomentari tentang kaidah anekdot yang ditemukan di dalam anekdot tersebut? Menurut hemat kami, kaidah dalam teks anekdot menggunakan waktu lampau, seperti saya menemukannya semalam. Baik, terima kasih. Ada yang bisa mengomentari? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, kaidah anekdot menggunakan pertanyaan retorika seperti apakah kamu tahu dan kata sambung seperti setelah dan kemudian. Tepat sekali. Kaidah anekdot itu meliputi kalimat lampau, retorika, kata sambung dan kerja, kalimat perintah, dan kalimat seru. Baik, anak-anak, kita sekarang sudah memahami struktur dan kaidah anekdot. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah anekdot di dalam kelompok. Masing-masing membuat teks anekdot. Ibu berikan waktu 10 menit dengan tema, bisa tema sosial, bisa tema pendidikan, bisa tema lingkungan, atau tema budaya. Atau mungkin kalian juga bisa menemukan tema tersendiri. Nah, untuk membuat anekdot ini, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Baik, nanti Ibu akan berikan kertas untuk membuat anekdot tersebut. Tulisan anekdot yang terbaik di kelompok kalian. Silakan. Dewi, kelompok Dewi Lestari, silakan. Silahkan nanti menilai anekdot yang ditempel di dinding berdasarkan penilaian yang Ibu berikan di depan. Silahkan diperhatikan. Ada beberapa penilaian yang perlu kamu perhatikan pada saat menilai anekdot karya kelompok lain. Yang pertama di sini adalah isi. Isi yang dimaksud dengan isi di sini adalah karya atau isi anekdot tersebut menarik atau mengandung unsur struktur dan kaidah.
kemudian isi dan ada penutupnya. Yang keempat adalah tata bahasa dan strukturnya. Bagaimana bahasa yang digunakan oleh teman kamu saat membuat anekdot. Yang kelima, penulisan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya adalah kerapihan penulisan dengan masing-masing bobot seperti yang tertera di depan. Ya. Baik, Ibu akan memberikan lembar penilaian. Nanti yang lain silakan berdiri di depan. Yang kelompok untuk berdiri di depan karya itu. Perlu diingat nanti 3 orang yang akan berkeliling menilai, 1 orang cukup berdiam di stand anekdot. Bisa dipahami? Ya, silakan. Silakan kelompok yang besar untuk memberikan penilaian. Jangan lupa membawa lembar penilaian. Silakan kelompok angkat. Soalnya kelompoknya setelah berdiskusi, terus dilihat anekdot ini struktur dan kaidahnya itu sudah bagus, sudah teratur. Jadi ya dilihat dari sisi cerita juga isinya juga lumayan bagus dan menarik. Jadi kalau kami pilih anekdot ini. Di isinya gitu. Jadi ketika sebelumnya dia terkena obesitas, lalu difonis oleh dokter. Ketika dia sudah mengalami beberapa hari kemudian, itu sudah turun berat badannya, dan ternyata kondisi itu tidak berlaku. Itu sehingga silaka itu kembali lagi menjadi semangat lagi hidupnya ketimbang sebelumnya. Kita akan memberikan penilaian terhadap anekdot karya kelompok NH Dini. Mana kelompok NH Dini? Silakan kelompok Dewi Lestari. Berapa nilai yang diberikan untuk kelompok NH Dini? 85. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Amka. 85, Bu. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Andre Kirata. 80. Ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan penghargaan kepada kelompok yang membuat anekdot terbaik. Kita berikan aplaus kepada kelompok Dewi Lestari. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu kalian membuat anekdot karya sendiri. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bacakan dan mendengarkan karya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian pembahasan kita kali ini dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Melalui tayangan video sebelumnya, kita mengetahui bahwa setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan atau merumuskan definisi teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan,
yang isinya berupa kritikan atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Setelah berhasil merumuskan definisi teks anekdot, melalui kegiatan diskusi, siswa juga dapat menentukan struktur teks anekdot yang terdiri dari judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Setelah berhasil merumuskan definisi dan struktur teks anekdot, siswa dapat membuat teks anekdot berdasar dari peristiwa sekitar. Ciri teks anekdot berupa kritikan yang dikemas lucu. Dari berita media online, siswa terinspirasi membuat teks anekdot sebagai kritik atas pelaksanaan hukum di Indonesia. Teks anekdot yang dibuat siswa ini bertujuan mempertanyakan supremasi hukum di Indonesia. Karena ada seorang nenek yang didakwa 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah gara-gara dianggap mencuri ranting pohon yang bernilai 50.000. Melalui pembelajaran menulis teks anekdot, siswa dilatih dapat menyampaikan kritikan dalam bentuk teks anekdot. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga materi dari saya memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.